Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mahasiswa UT semester 9 pada mata kuliah materi dan pembelajaran IPA. Baiklah, di sini akan saya sampaikan poin-poin materi pada web ataupun tutorial yang kedua ini, bahwa kita mempelajari tentang materi dan pembelajaran IPA, yakni pada modul 2, yaitu model-model pembelajaran IPA. Pada modul 2 ini kita bahas 2 kegiatan belajar. Pertama adalah konstruktivisme dalam pembelajaran IPA, itu kegiatan belajar 1. Dan yang kedua adalah model pembelajaran secara umum, yang tentunya menganut pada konstruktivisme yang Bapak Ibu usahakan terapkan nantinya. Kemudian Bapak Ibu, kompetensi khusus pada mata kuliah ini modul 2, yaitu yang pertama, Bapak Ibu diharapkan setelah belajar model pembelajaran IPA atau modul 2 ini, Bapak Ibu mampu menjelaskan hakikat mengajar menurut pandangan konstruktivisme. Bagaimana sih mengajar menurut pandangan konstruktivisme? Kemudian Bapak Ibu juga mampu menjelaskan peran guru, bagaimana peran guru dalam pembelajaran IPA. Itu tentunya dengan pandangan konstruktivisme. Berikutnya juga Bapak Ibu setelah memahami ataupun setelah mempelajari modul ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan model pembelajaran, kelebihan keterbatasannya, dan tentunya mampu menerapkannya dalam pembelajaran IPA. Yang keempat, Bapak Ibu bisa menjelaskan model pembelajaran terpadu atau sering disebut integrative learning. Ini juga bisa menjelaskan dan juga bisa menerapkan. Dan juga Bapak Ibu pembelajaran siklus belajar juga bisa menjelaskan, paham, dan juga mampu menerapkannya dalam pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, kompetensi khusus yang harus Bapak Ibu capai adalah menjelaskan dan menerapkan model pembelajaran CLIS, ya, itu dalam pembelajaran IPA. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, adapun materi pertama yaitu KB1, konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Sebelum belajar konstruktivisme, kita pahami dulu apa teori belajar. Berbagai teori belajar sebenarnya banyak Bapak Ibu, tapi di sini kita bahas 2. Yang pertama adalah kognitif. Teori belajar kognitif, seorang guru, seorang ahli kalau menganut teori belajar ini, maka diupayakan agar pemahaman siswanya berubah. Jadi orientasinya dia adalah mengubah pemahaman siswa. Ini kalau menganut teori belajar kognitif. Nah, artinya di sini pemahaman yang diutamakan, kognitifnya. Yang kedua, behavior, perilaku. Nah, bagi teori belajar ini yang menganut, maka bagaimana semaksimal mungkin seorang guru itu bisa mengubah perilaku anak didiknya. Nah, itu ini kalau menganut teori behavior. Jadi lebih dominan mengubah perilaku daripada pemahaman atau pengetahuan. Kemudian ada 2 kutub belajar yang sangat kental, yaitu pandangan yang pertama, tabula rasa. Jadi orang menganggap dalam belajar ini itu siswa dianggap seperti botol kosong, siswa dianggap seperti kertas putih. Nah, artinya di sini dominasi guru lebih dominan, peran guru lebih dominan untuk mewarnai kertas putih ini, mengisi botol kosong ini. Jadi siswa dianggap belum ada apa-apa. Nah, ini kutub belajar yang pertama. Yang kedua, inilah yang kita pelajari Bapak Ibu, konstruktivisme. Artinya siswa kita itu memiliki pengetahuan dan mampu membangun sendiri pengetahuan. Konstruktivisme ini berasal dari bahasa kontrak, artinya bangunan membangun, artinya siswa membangun sendiri pengetahuan. Kita tahu sendiri
bahwa saat ini Bapak Ibu banyak sekali sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh siswa kita. Artinya bahwa siswa kita memang mungkin melalui googling, melalui buka YouTube, melalui belajar kepada sumber belajar lain, siswa sudah ada pengetahuan itu dan mampu membangun sendiri. Jadi ini yang perlu diharapkan ataupun yang kita pelajari saat ini. Konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Artinya pembelajaran IPA itu menganut teori konstruktivisme. Kutub ini bahwa siswa itu lebih aktif di sini. Siswa lebih aktif, guru hanya sekedar fasilitator. Kalau kutub yang pertama, guru ini sebagai punya kegiatan utama, inti dari segala proses pembelajaran. Tetapi kalau di sini guru hanya sekedar fasilitator. Inilah yang akan kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu, sebelum masuk materi kita belajar apa itu struktur kognitif. Struktur kognitif itu segala sesuatu yang dipelajari oleh kita maupun anak kita membentuk sebuah bangunan pemahaman, itulah yang disebut struktur kognitif, yaitu segala yang dipahami, yang dipelajari, yang membentuk pemahaman kognisi, tentunya pemahaman bangunan pemahaman oleh siswa kita. Kemudian kita harus tahu tentang konsep. Apa itu konsep? Konsep ada yang mengatakan abstraksi beberapa ide. Yang biasanya konsep ini bersifat umum, gagasan yang diterima dalam pikiran atau oleh umum. Contohnya konsep meja, meja itu seperti ini. Seharusnya setiap orang memandang bahwa meja itu seperti itu. Konsep tentang kursi, kursi adalah mungkin tempat yang dilakukan untuk duduk dan ada sandaran dan sebagainya, itu juga konsep. Konsep tentang gaya, gaya adalah dorongan dengan tarikan. Jadi segala dorongan dan tarikan itulah. Nah, itu biasanya berlaku secara umum. Tetapi terkadang diri seseorang itu dari pengalamannya membentuk konsepsi yang berbeda dari sebuah konsep. Nah, kalau konsepsi ini Bapak Ibu itu pengalaman seseorang tentang sesuatu. Biasanya bersifat khusus. Artinya bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Nah, itu. Nah, bagaimana sekarang belajar IPA? Menurut pandangan konstruktivisme, bahwa belajar IPA ini yang pertama pentingnya sebuah konteks. Artinya dunia nyata, alam sekitar kita dialami. Itu konteks. Bukan yang teks saja. Maka perlu mengalami di sini siswa kita dalam belajar IPA itu di dunia nyata. Ada di sekitarnya. Yang kedua, pemahaman konstruktivisme tentang belajar IPA itu sebagai perubahan konsepsi. Konsepsi masing-masing individu tadi bisa berubah dengan melalui pemahaman konstruktivisme, karena nanti ada membangun sendiri pengetahuan dari pengetahuan yang dialaminya. Karena lihat konteks tadi. Berikutnya terdapat perubahan konsepsi. Jadi konsepsi ini dilakukan dengan pengalaman. Nah, di titik sentralnya di sini. Jadi mengalami sendiri. Dari yang dialami inilah, jadi Bapak Ibu ada aktivitas-aktivitas inti. Yang pertama prior knowledge. Ini ada pengetahuan awal dulu, kemudian ada yang diuji, experience, dialami sendiri kegiatannya. Nah, ada Bapak Ibu merancang berbagai kegiatan yang mengalami dari konsep itu. Kemudian adanya social interaction, jadi kegiatan inti dalam perubahan konsepsi ini, yaitu melalui pengalaman, ada kegiatan interaksi sosial. Hubungan antara siswa dengan anggota kelompok, dengan kelompok lain maupun dengan guru. Kemudian ada sense making, jadi ada peka terhadap lingkungan dari pengalaman yang dilakukan tadi. Peka dalam arti di sini segalanya, baik dia peduli, kemudian juga turut
jaga lingkungan, kemudian melaksanakannya, memperhatikan dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, ini inti dari pemahaman atau pandangan konstruktivisme tentang belajar IPA, bahwa IPA bukan sekedar teks tapi konteks, bahwa dengan belajar IPA pada hakikatnya merubah konsepsi, bahwa dalam merubah konsepsi itu perlu pengalaman yang dilakukan dengan berbagai kegiatan ini. Itu Bapak Ibu, kita lanjutkan inti dari penekanan konstruktivis, yaitu yang pertama Bapak Ibu, pentingnya kaitan. Ada kaitan antara gagasan dalam mengonstruksi pengetahuan. Itu karena konstruktivis tadi kan membangun pengetahuan. Maka ada kaitan-kaitan antara gagasan, antara konsep. Yang kedua, mengaitkan gagasan dengan informasi yang baru. Dari pengalaman yang dilakukan ada informasi baru, maka dikaitkan juga. Kalau ini dari berbagai memang konsep yang sudah ada. Nah, kemudian penekanannya siswa harus aktif. Jadi peran siswa lebih dominan dibanding peran guru. Inilah yang melahirkan teori belajar bahwa student center. Nah, ini juga penekanan dari konstruktivisme. Jadi siswa lebih berperan dibanding guru. Nah, lahirlah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini digunakan untuk mendukung teori ini, konstruktivisme, bahwa siswa itu bukan botol kosong, bisa membangun sendiri pengetahuannya. Maka ada learning cycle, ada generative learning, pembelajaran generatif, ada interactive learning, ada CLS, Children Learning in Science, ada cooperative learning. Jadi nanti akan Bapak Ibu pelajari lebih mendalam di modul. Bapak Ibu silakan baca yang lebih mendalam lagi. Nah, model pembelajaran ini memiliki fase atau sintak Bapak Ibu, atau tahapan-tahapan yang masing-masing terkadang beda. Siklus belajar ini sintaknya. Pembelajaran generatif ini sintaknya. Pembelajaran interaktif ini sintaknya. Melakukan CLIS sintaknya ini. Pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Nah, pembelajaran interaktif contoh ini fokus kepada apa Bapak Ibu? Kalau interaktif ya interaksi. Nah, biasanya nanti fokus bagaimana siswa itu bertanya dari beberapa interaksi yang dilakukan. Sekarang bagaimana kalau pembelajaran integratif? Kalau integratif itu pembelajaran terpadu, Bapak Ibu sudah lakukan di SD dengan pembelajaran tematik. Jadi intinya ada tema Bapak Ibu yang mengkoneksikan, ada hubungan antar tema, baik secara konsep maupun secara mapel. Ada hubungan-hubungan ya. Sehingga membentuk sebuah tema sentral, dan di dalam tema sentral itu bisa dipecah lagi pada sub-sub tema. Ini konektif ataupun adanya hubungan antara tema. Ini adalah inti dari pembelajaran integratif atau terpadu. Pembelajaran siklus belajar ini ada tahapan. Ini dulu dikembangkan oleh SJS Amerika. Ada 3 fase. Ada fase eksplorasi, ada fase, kemudian adalah fase pengenalan konsep, dan juga ada fase penerapan konsep. Kemudian pembelajaran CLIS. Pembelajaran CLIS ini juga ada fase-fasenya. Nah, dikembangkan oleh kelompok di Inggris yang bernama CLIS yang dipimpin oleh Driver. Nah, ini intinya ada 5 fase utama. Nah, di situ ada orientasi, pemunculan gagasan, susunan ulang gagasan, sampai kepada pemantapan gagasan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah inti dari materi pada konstruktivisme dalam pembelajaran IPA. Selamat belajar Bapak Ibu, selamat memahami modul, bahwa modul ini sangat penting Bapak Ibu. Dengan memahami konstruktivisme, Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran IPA yang berbasis konstruktivisme. Ingat Bapak Ibu, konstruktivisme artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya. Bahwa siswa bukan sekedar botol kosong, siswa bukan seperti kertas putih, tapi siswa sudah ada pengetahuan dan dia pun mampu mengembangkan dan merubah konsepsi-konsepsi yang telah dipahami. Itu saja Bapak Ibu, sekian terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.